Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Izinkan hari ini Ibu membersamai kalian dalam MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP 188. Ibu Era Santiningrum pertama kali ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 188. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan judul Kurikulum SMP Negeri 188 dan cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh. Materi ini dipersembahkan oleh Ibu Melva Alfrida Siahaan dan Ibu sendiri yaitu Era Santiningrum. Baik, kita mulai ya. Cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pandemi yang masih berlangsung sekarang ini membuat banyak sekali perubahan. Dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari, cara kerja bagi para pengusaha dan juga karyawan, serta cara belajar dan mengajar di sekolah. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini membuat kita harus menyesuaikan diri dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan aman serta efektif bagi keberlangsungan pembelajaran. Pembelajaran di SMP Negeri 188 selama pandemi berlangsung secara daring atau dalam jaringan dan juga dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Pembelajaran daring di SMP Negeri 188 dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. PJJ dilaksanakan dengan menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, dan juga WhatsApp Group. Untuk pembelajaran luar jaringan atau luring diperuntukkan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Kurikulum SMP Negeri 188 pada tahun 2021 sampai 2022 mengembangkan prinsip-prinsip kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 pada pengembangannya berdasarkan prinsip pada peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, kompetitif, dan bahagia. Di sini, Ibu memperkenalkan daftar mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 188 dan juga ada istilah yang namanya kriteria belajar minimal atau KBM. KBM ini harus dicapai setiap siswa jika ingin nilainya tuntas di rapot. Kriteria belajar minimal atau KBM di sini Ibu tampilkan untuk kelas 7. Terdiri atas 10 pelajaran ya. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, KBM-nya adalah 78. Kemudian yang kedua adalah PKN, KBM-nya 78. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia, KBM-nya 75. Matematika 75, IPA 75, IPS 75, bahasa Inggris 75. Kemudian yang kedelapan adalah pelajaran seni budaya dengan KBM 78, PJOK dan prakarya sama dengan KBM 78. Nah, karena pola belajar kita ini di masa pandemi dengan melalui pembelajaran jarak jauh, mungkin yang perlu disampaikan di sini adalah cara belajar yang efektif dan juga kreatif. Bagaimana menciptakan suasana yang baik, bisa efektif dan juga tidak membosankan atau kreatif. Izinkan Ibu untuk memberikan tips-tips untuk melampaui hasil kreatif dan efektif tersebut. Yang pertama, tipsnya adalah jangan terlalu lama di depan laptop. Cara belajar efektif yang pertama di sini adalah kamu atau kalian jangan belajar terlalu lama di depan laptop. Penggunaan ponsel atau laptop yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan. Luangkan waktumu untuk belajar dan fokus.
Jadi jangan forsir belajarmu terlalu lama. Kebanyakan di depan laptop karena main game atau browsing yang kurang perlu membuat waktu terbuang sia-sia. Alhasil belajar cuma sedikit, tugas pun belum selesai, yang didapat justru mata lelah. Maka aturlah waktu dengan baik. Yang kedua, harus fokus. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah kamu harus fokus dengan pelajaranmu. Kalau kamu adalah orang yang mudah terganggu atau kamu adalah orang yang suka menunda-menunda pekerjaan ketika ingin belajar seperti main game dulu atau browsing sana sini, maka kamu harus rela untuk mematikan seluruh perangkat elektronik kamu demi mendapatkan cara belajarmu sendiri. Kamu bisa pergi ke tempat yang punya privasi untuk bisa mendapatkan suasana belajar yang kondusif, agar kamu lebih fokus untuk memahami pelajaran. Cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi yang ketiga, ini nih yang paling penting, tidur dan istirahat yang cukup. Jangan karena bangun bisa siang, tidur jadi bisa malam. Itu tidak baik untuk kesehatan ya. Kamu mungkin beranggapan bahwa tidur itu nggak masuk cara belajar efektif, tapi kegiatan ini bisa membantumu untuk mendapatkan cara belajar efektif karena tidur dan istirahat yang cukup adalah hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Bener loh, siswa yang tidur dengan jam yang cukup akan membantu untuk bisa lebih fokus dan mengingat pelajaran di keesokan harinya dibandingkan siswa yang memiliki jam tidur yang tidak teratur. Nah, mulai hari ini usahakan tidur yang teratur dan cukup. Walaupun pembelajaran hanya dari rumah, tidak mengharuskan kamu bangun pagi untuk berangkat ke sekolah ya. Yang keempat, nah ini belajar secara berkala atau berkali-kali. Maksudnya, cara belajar efektif ini adalah belajar secara berulang kali. Kamu bisa menggunakan cara ini untuk memaksimalkan gaya belajarmu. Kamu bisa belajar sebentar selama kurun waktu 5-10 menit saja, tapi sering. Hal ini bisa membantu kalian untuk mengingat dan memahami banyak hal, dan ini bisa menandakan bahwa kamu akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur dan memiliki jam istirahat yang pas. Meskipun gaya belajar seperti ini nggak terlalu cocok untuk semua orang, tapi nggak ada salahnya kalau kamu mencoba ya. Maksimalkan waktumu selama 10 menit untuk duduk dan fokus belajar. Topik yang ingin kamu pelajari tersebut dipelajari selama 10 menit setiap harinya dalam seminggu. Cara belajar efektif seperti ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kalau nggak percaya, coba dulu ya mulai besok. Cara belajar efektif dan kreatif yang kelima di sini adalah tipsnya berikan hadiah pada dirimu sendiri. Cara belajar efektif ini membuat diri kalian merasa dihargai bahkan oleh diri kalian sendiri ya. Setelah kamu giat belajar, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Sesekali kamu bisa memberikan reward atau apresiasi terhadap dirimu sendiri. Tidak perlu dengan hal-hal yang mahal atau susah, tapi cukup dengan hal yang mudah dan gampang didapat. Contohnya, kamu dengan memberikan dirimu sendiri makanan yang kamu suka atau minuman yang kamu suka. Atau bisa juga nonton film serial yang kamu suka. Tetapi jangan nonton film seharian, lantas belajarnya cuma 10 menit ya. Dan tips yang keenam, cara belajar efektif dan kreatif adalah jadi kreatif itu sendiri. Be kreatif dan temukan gaya belajarmu sendiri. Cara belajar efektif ini, kamu harus bisa menemukan gaya belajarmu. Meskipun hal ini memang agak sulit, karena biasanya selalu berubah-ubah. Tapi kalau kamu sudah menemukan gayamu sendiri dalam belajar, pasti semuanya akan berasa lebih mudah. Sering-sering mencoba gaya belajar yang baru untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misal nih, kalian ingin mencoba belajar sambil mendengarkan musik, atau sambil membuat rangkuman, atau yang sekarang lagi tren ya, namanya mind map. Cara tersebut bisa dicoba dan bisa dilihat manakah yang lebih cocok dan efektif dengan diri kalian sendiri. Oke, selamat mencoba ya.
Baiklah, demikian cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi ini untuk pembelajaran di SMP 188 dan juga tadi Ibu juga sudah menyampaikan tentang kurikulum di SMP 188. Ini adalah tim kurikulum di SMP 188. Baik, terima kasih. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.